Jaga baire, jaga hatuene, mangga endek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Sebagai pulau yang mayoritas warganya beragama Hindu, kebutuhan akan sarana upacara masyarakat Bali cukup besar. Hal ini dapat dilihat jelang pelaksanaan upacara atau hari-hari besar agama Hindu, sejumlah sarana upacara masih didatangkan dari luar Bali. Seperti halnya buah-buahan untuk keperluan upacara, hingga bahan untuk membuat sarana upacara seperti janur dan banyak lagi yang lain. Hal ini menunjukkan Bali belum bisa memenuhi kebutuhan secara swadaya. Secara ekonomi, ini berarti perputaran uang keluar Bali akibat reaksi pasar cukup tinggi dan uang masyarakat Bali keluar cukup tinggi. Kondisi ini jika terus dibiarkan tentunya akan mempengaruhi perekonomian dan pendapatan masyarakat Bali itu sendiri. Sini kita sudah memiliki permasalahan-permasalahan. Pertama, kita harus melaksanakan budaya dan agama upacara. Ya, sudah itu ada virus yang mewabah di dunia ini sendiri yang perlu kita kendalikan. Nah, untuk bisa jalan protokol ini, satu, kita bisa memberikan sosialisasi dari pihak-pihak tertentu, mungkin sebelum masuk pura, karena ada tempat cuci tangan, mungkin ada yang petugas di sana khusus untuk semeton sarang sami sedurung ranjeng ring pura, durus waciken tangan dumun deka pun benten sabu. Itu mungkin pembun kentan ilingang ngangen masker, ilingang jaga jarak ring pura, ring jabo, ring genah macam yang sampun benten genah. Nah itu seperti tadi. Yang kedua, di pura itu sudah disiapkan tempat-tempat duduk. Ya, tempat-tempat duduk itu adanya jaraknya berapa. Nanti kalau sudah penuh, antre. Ya, di dalam antre pun tetap jaga jarak. Itu maksudnya. Ya. Nah, pertama ada sosialisasi, kedua ada implementasinya seperti itu, menyiapkan alat-alat cuci tangan, menyiapkan tempat duduk yang aman, nah sehingga semua dapat sembahyang dengan nyaman. Munculnya wabah corona yang banyak memakan korban dan perubahan pendapatan ekonomi menjadikan sebuah pembelajaran dan mengubah pola hidup, salah satunya masalah keuangan. Karena selama ini Bali yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata seketika terpuruk karena wabah corona. Banyak masyarakat Bali yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dan lemahnya perputaran ekonomi, menjadikan masyarakat panik dan mulai mengatur keuangan dengan ketat. Bahkan tidak jarang jelang hari raya, sejumlah kebutuhan pokok, terutamanya sarana upacara, harganya naik tajam, padahal ketersediaan produk di petani masih cukup. Tidak jarang kondisi ini menjadikan banyak orang berpikir ada sejumlah spekulan yang bermain dengan menggunakan kondisi hari raya untuk mencari keuntungan dari usaha dengan mengenyampingkan nilai kemanusiaan. Yang tergantung kanal itu seperti Galungan, Kuningan, Saraswati, dan Pagarwosi ini termasuk kalender Bali atau penanggalan. Bahwa yang kita laksanakan setiap hari-hari tertentu. Ya, pada dasarnya bahwa kegiatan atau upacara yang kita laksanakan di Bali itu, yaitu bagi umat Hindu itu secara singkat kita katakan ada namanya dengan pancayatnya.
Nah, payatnya itu meliputi dewa yatnya, meliputi pitra yatnya, resi yatnya, manusia yatnya, dan juga termasuk budayatnya yang kita kalah penting kita lakukan. Nah, semuanya itu merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Bahwa itu sudah berakar dari menjadi budaya dan juga menjadi bagian daripada agama yang harus kita laksanakan pada hari-hari tertentu. Nah, sesungguhnya dalam kegiatan ini, kegiatan upacara ini, bahwa makin lama makin perkembangan, dalam perkembangan ini ada beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat itu. Antara lain bahwa bagaimana kita melaksanakan suatu upacara, bagaimana kita melakukan budaya, padahal sekarang kita ada virus yang sedang melanda kita di dunia ini. Masa pandemi COVID-19 ini, yaitu penghasilan, lapangan kerja, yaitu sudah mulai berkurang. Ya, itu di mana-mana orang sudah memiliki, yaitu ekonomi memang sudah mulai turun. Nah, sekarang ini juga sering menjadi pertanyaan. Saya tidak punya apa-apa sekarang, terus bagaimana saya merasakan galungan? Ya, karena kita di Bali, kita mengenal namanya dengan kegiatan-kegiatan, yaitu ada utama, ada madya, ada nista, ya, yang sangat sederhana, yaitu kita bisa lakukan dengan sesederhana mungkin. Nah, kalau kita mengacu dari beberapa lutuk atau lontar-lontar tentang upacara-upacara dari tempat bubuk sampai pada hari H ini, maka kita bisa mengecilkan, karena sumber dari agama Hindu itu kan seharusnya menggunakan bunga, api, dan air, kan itu. Nah, ini pun di Bali dirangkai, bunga itu dirangkai menjadi tenang sari seperti ini, itu sudah mewakili bunganya. Sekarang ada dupa, ada air untuk tirta, kan itu. Nah, ini sesungguhnya itu pun sudah bisa dilakukan untuk melaksanakan persembahan, karena yang terpenting itu adalah keikhlasan kita. Tidak ada artinya kita maturan yang besar-besar kalau kita kurang ikhlas. Sangat tinggi nilainya maturan canang sari dengan keikhlasan yang betul-betul ikhlas. Nah, dalam pandemi COVID ini kalau kita merasa bahwa ekonomi itu, kita bisa lakukan seperti itu yang sederhana. Yang penting kita mengingati perayaan Hari Raya Galungan. Belajar dari kondisi ini, masyarakat Bali diharuskan bisa mengelola hidupnya dengan baik. Salah satunya belajar swadaya dalam ketersediaan sarana upacara. Misalnya lahan kosong yang selama ini tidak produktif hendaknya dipergunakan untuk menanam jenis kebutuhan hidup. Seperti halnya penanaman pohon kelapa atau sarana upacara lainnya di halaman pekarangan yang masih memungkinkan untuk ditanam sehingga nanti dapat dimanfaatkan hasilnya saat diperlukan. Begitu pula lahan kosong, terutama yang berada di kawasan pedesaan, hendaknya dimanfaatkan dengan menanam sejumlah buah-buahan untuk keperluan upacara ataupun usaha. PAD tinggi dari pariwisata menjadikan masyarakat terlena dengan pendapatan yang diperoleh tanpa mencari sumber pendapatan dari sektor lainnya. Hal ini pula yang menjadikan kondisi ekonomi Bali saat ini terpuruk dan banyak pengangguran. Ya, memang Bali yang banyak yang memiliki budaya, sehingga orang-orang asing itu merasa tertarik untuk ke Bali, dan sehingga kegiatan itu menjadikan mata pencarian bagi orang Bali, kan gitu. Nah, sekarang kita kembali, karena kondisi sekarang ini sudah berubah, maka kita pun harus memiliki perubahan. Ya, kembali kita menekuni pekerjaan yang memungkinkan dapat dilakukan tanpa kita mengharapkan yaitu bantuan dari luar. Itu sungguhnya. Nah, umpamanya dulu orang-orang itu semua lari ke hotel-hotel di sana sini, yaitu untuk pelayanan pariwisata, sehingga Tegal ataupun tanah yang ada di pedesaan itu banyak yang kosong. Nah, coba kita kembali untuk menggarap hal seperti itu.
walaupun boleh dikatakan dengan hasil yang tak seimbang terjadi seperti itu. Nah, ketimbang kita itu tidak berpenghasilan kan, nah semestinya begitu. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk supaya kita tidak akan lagi menunggu penghasilan dari luar. Sudah itu kalau kita berpenghasilan, kita tidak perlu lagi mengimport bahan-bahan dari luar. Contohnya kalau kita mau menanam pohon kelapa, kita sering mencari busung atau janur kan dari luar. Nah, sekarang kalau kita bisa mau kembali ke sana, nah kita nanti janur kita nggak usah lagi mencari keluar, kita bisa begitu. Jadi, karena dasar Bali itu agraris, ya pertanian, kita kembali ke petani dulu. Ya. Walaupun ada yang mengatakan lahan sudah habis, sudah jadi perumahan, masih ada lagi yang perlu digarap. Dan juga kalau kita tidak menjadi seorang petani, membantu petani apa yang diperlukan, itu masih ada peluang-peluang yang lain yang harus dikerjakan. Membantu petani yang diperlukan, itu apa yang diperlukan, rupanya alat-alatnya itu kalau kita bisa bikin, kita bisa jual. Alat membantu para pemangku serati di dalam membuat bantan itu, kita buatkan bahan-bahannya, kita juga bisa lakukan. Kita sudah bisa menanam, bisa membuat alat-alat untuk perlengkapan upacara, itu kayaknya bisa menjadi masukan bagi untuk menyambung. Selain masalah sarana upacara yang tidak kalah penting diperhatikan, yakni tingkatan pelaksanaan yajna yang harus disesuaikan dengan kemampuan. Prestis dan gengsi kadangkala mewarnai beberapa kalangan untuk melaksanakan yajna secara besar-besaran. Padahal konsep dari yajna itu sendiri yakni korban suci yang tulus ikhlas, di mana apapun yang kita persembahkan dan haturkan tidak memandang mahal ataupun murah, besar ataupun kecil, namun yang lebih penting harus berdasarkan tulus ikhlas. Begitu pula sebaliknya, janganlah dana dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan yajna, terutama di saat kondisi saat ini sebagai akibat dari virus corona. Pertama, yang terpenting yaitu pertama ada keikhlasan untuk melaksanakan upacara tersebut. Dan yang kedua, tidak memerlukan upacara yang seperti yang kita tidak sesuaikan dengan kemampuan, ya, yaitu upacara sesuaikan kemampuan. Dengan catatan tidak lagi ada alasan karena tidak punya uang, tidak punya bekal, tidak punya dana, kita tidak ikuti upacara, tidak lagi. Karena kita sudah boleh katakan seperti tadi, dengan canang sari kita buat di rumah, dupa dan air itu kayaknya kita bisa cari. Itu cukup sudah dilaksanakan itu, tidak mesti harus besar-besaran. Yang selanjutnya tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu yang penuh berhati-hati dan juga selalu mengadakan introspeksi diri sehingga jaga jarak dan sebagainya, dan hindari jangan sampai terjadi masalah-salaman lagi, karena itu akan menularkan virus itu sendiri. Sebenarnya jangan kita menyiksa diri dalam beragama sehingga tidak ada ketakutan. Tuhan tidak minta kita harus berbuat yang besar. Yajna itu kan ungkapan dari hati nurani atas anugerah yang widi, itu saja. Kalau kita mampu secara besar kita melaksanakan yang kecil, itu mirat dana namanya. Itu mengelabui anugerah Tuhan. Kalau kita tidak mampu melaksanakan yang besar, itu namanya berkat. Itu terlalu sombong itu namanya. Nah, maka dari itu sesuaikan dengan kemampuan, itu petunjuknya sudah pas, sehingga tidak perlu kita bingung beragama, tidak perlu kita susah dalam agama. Pelaksana agama itu ada bermacam-macam. Bisa kita dengan hati nurani, dengan membakti hanya dengan sekuntum bunga. Bisa kita dengan puja Trisanyo atau dengan mengucapkan puja-puja yang sesuai dengan situasi dan kondisi di rumah. Bisa pula dengan nyanyian-nyanyian seperti kekawin,
cepat, makidung rare. Yang penting intisarinya ada unsur-unsur kebaikan, pendidikan. Itu semua macam-macam ada sebenarnya pelaksanaan agama. Cuma saja kita kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan dikira Banten gede itu aja yang harus dilakukan. Wabah corona masih melanda, namun ada hikmah di balik semua kejadian ini, di mana umat manusia mau tidak mau harus berpikir untuk mengubah pola hidupnya yang selama ini belum diubah. Swasembada terkait sarana upacara perlu dilakukan. Terlebih, pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mendengungkan program penanaman 1 juta pohon kelapa dan sarana upacara lainnya. Ancaman krisis sarana upacara maupun bahan baku dari luar Bali memang menjadi sebuah ancaman yang besar bagi masyarakat Bali. Proses pelaksanaan yadnya di Bali sendiri dilakukan secara terus-menerus, baik berdasarkan wuku maupun yang lainnya. Sehingga kebutuhan akan sarana upacara tentunya berbanding lurus terus meningkat. Nah ini sebenarnya kalau wabah ini memang bencana, tetapi ada nilai positifnya kalau kita pandang. Sebaiknya renungkanlah ini untuk memulai melaksanakan yadnya yang sederhana, sebab besok kita masih memerlukan kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jangan dihabiskan sekarang, laksanakan sesuai dengan ilmuwan, sehingga untuk selanjutnya penyederhanaan, apalagi sekarang bukti nyata alat-alat untuk yadnya itu, terutama upakara Banten itu sulit dicari. Kita masih mendatangkan dari luar. Hasil dari daerah Bali sendiri tidak mencukupi karena memang keadaan kita padat. Yadnya yang dilaksanakan beruntun, banyak jenisnya. Maka dari itu lebih baik seperti saran Parisada, saran gubernur, saran pemerintah, sebaiknya dilaksanakan sesederhana mungkin, tetapi kuncinya adalah tulus ikhlas. Memulai untuk mengubah pola hidup memanglah sulit. Namun jika ketergantungan keperluan hidup dari luar Bali tentunya sangatlah berbahaya. Masyarakat Bali jangan terlena dengan sektor pariwisata, namun harus berubah dan berbenah untuk bisa mulai swadaya di bidang sarana upacara maupun yang lainnya. Jangan sampai masyarakat Bali dijajah di daerahnya sendiri sebagai akibat dari ketergantungan sarana upacara dari luar.